Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Salatiga yang saya hormati, Bapak Widianto selaku CIP Angkatan 11 yang terhormati, Bapak Ibu guru semuanya yang saya hormati. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam kita limpahkan pada Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, saya berdiri di sini selaku pembawa acara dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembuka, kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga, sambutan dari kepala sekolah SD Negeri Salatiga, empat, penyampaian destinasi budaya positif oleh Bapak Widianto selaku CGP Angkatan 11, 5, tanya jawab, dan 6, konsul. Untuk menyingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara telah dibuka. Semoga berjalan lancar, tidak ada halangan insyaallah. Meningkat acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia. Hadirin dimohon untuk berdiri. Terus mulai rekam ya, jalan mon, tadi kan jalan, dia berarti jalan ya. Memori masih banyak kan? Ya, oke. Ulangi. Ya. Ulangi. Agro. Ulangi. Di Salatiga kepada Ibu Siti Harmoni SPJ waktu dan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya banggakan semua keluarga besar SD 3. Terima kasih sekali saya ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang pada pagi ini kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam suatu dalam rangka diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Guru Widianto, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Salatiga Cimanggis. Salawat dan salam senantiasa kita satukan kepada Junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang
bersama-sama Kuning mendengarkan yang apa yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Nur. Sebagai yang dituakan saya berpesan, tujuan diselenggarakannya calon guru kontrak harapan kita semua adalah untuk menghasilkan yang berperan menggerakkan komunitas belajar bagi guru di sekolah serta menumbuhkan kepentingan kepemimpinan murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih positif dan memperkuat nilai-nilai positif di kalangan siswa dan seluruh anggota sekolah. Ketiga, untuk menjadi inisiator perubahan yang proaktif dan berperan aktif dalam menciptakan suasana yang harmonis dan penuh semangat di lingkungan sekolah dan dilakukan secara berkelanjutan untuk peningkatan prestasi akademik dari pengembangan karakter siswa di sekolah. Itu pesan dari kami. Dan monggo untuk teman-teman yang belum ikut segera mendaftar, yang saya kira itu setelah mendaftar di calon guru penggerak angkatan selanjutnya, saya kira itu mudah-mudahan pelaksanaan budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Nur Hidayanto angkatan 11 bisa dilaksanakan dengan lancar, aman, terkendali dan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat kami laksanakan. Acara yang keempat yaitu penyampaian diseminasi budaya positif oleh Bapak Nur Hidayanto selaku calon guru penggerak angkatan 11 dari SDG Visual 03 Cimahi. Waktu dan buat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Cisalang Kolong 3, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Cisalang Kolong 3, alhamdulillah, syukurillah, pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih bisa menghadiri acara kegiatan diseminasi saya lamun kereta saya sholawat dan salam tak lupa panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu, untuk kegiatan calon penggerak ini saya kemarin beberapa bulan kebelakang sudah mempelajari sedikit-sedikit tentang bagaimana cara penerapan dalam budaya positif terutama pembelajaran di sekolah, yang mana nantinya apa yang nanti mungkin saya sampaikan ke depannya, mudah-mudahan ilmu yang saya dapatkan bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk memajukan peserta didik di sekolah kita. Intinya kita nanti sharing. Saya berdiri di sini bukan karena saya paling bisa. Intinya di sini selain sebagai tugas saya sebagai calon guru penggerak, besar harapan dan nantinya bagi saya bisa menambah wawasan. Ya, untuk itu ada beberapa poin yang selama saya mengerjakan tugas sebagai calon guru penggerak di sini saya mengambil judul diseminasi budaya positif
yang mana kegiatan budaya positif ini nanti besar harapannya dilaksanakan di sekolah, yang mana kita sebagai pendidik dahulu Bapak Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebab pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lagunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ya, di sini kita sebagai pengajar atau pendidik ibaratkan sebagai Pak Tani, ya, yang mana Pak Tani itu nanti kita memberikan tuntunan kepada anak, yang mana semua anak itu nantinya punya bakat atau impian kedepannya yang sebagai kita itu kodratnya tinggal menuntun pada anak. Yang selanjutnya budaya positif di sekolah. Di sini nilai dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil Pancasila. Ya, di sini budaya positif itu merupakan suatu nilai kebiasaan, ya, di mana kebiasaan yang positif tentunya. Selain itu, setelah kita mempunyai tujuan dari budaya positif sekolah, salah satu dari beberapa disiplin positif itu ada konsep utama budaya positif. Nah, di sini yang kita bahas dari 1 sampai 7 itu mudah-mudahan harapan bagi sebagai saya sebagai calon penggerak nantinya bisa tertularkan atau bisa ada gambaran bahwa apa yang sudah disampaikan nantinya bisa dilaksanakan bareng-bareng. Yang pertama dari perubahan paradigma belajar, yang mana dahulu pembelajaran yang baru untuk sekarang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan terhadap perkembangan sesuai teori fisiologis modern, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini mungkin sudah ada beberapa rekan kita sudah melaksanakan profil Pancasila. Masih ingat nyanyiannya? Biar suasana bisa cerah kembali, kita nyanyi bareng-bareng profil pelajar Pancasila. Ya, biar bisa ingat. Ada yang mau memimpin? Apa itu? Oke, Pak berdiri. Coba berdiri semuanya. Ya, nyanyi profil pelajar Pancasila ya, tangannya sambil bergoyang. Ya, siap. Belajar Pancasila. Ya, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. 2 kali kreatif. Kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila merdeka. Ya. Terima kasih. Yo, terima kasih buat Pak Manto. Coba kita kasih lagi kasih. Keren. Terima kasih. Ya, di sini
Yang pertama dari perubahan paradigma belajar, bahwa dalam membangun budaya positif di sekolah ini menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mau berpikir atau bertindak, menciptakan dengan mereka mandiri dan bertanggung jawab. Yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan posisi kontrol guru terhadap siswa. Nah, di sini ada sebuah permainan, ibaratkan kita sedang menggenggam tangan. Nah, apabila teman kalian ini ingin membuka dengan segala cara, mungkin ada yang namanya dengan membujuk, mengintimidasi atau memarahi atau menggoda, bahkan dengan cara mungkin salah satunya dengan memberikan uang. Ini kita itu sudah punya keyakinan atau disiplin yang positif bahwa kita harus teguh apa yang menjadi mungkin tadinya sudah kesepakatan di sekolah misalkan. Jadi bagaimana caranya kita tetap mempertahankan apa yang sudah kita miliki. Ya, itu salah satu contohnya penerapan dari disiplin positif. Nah, bagaimana dari perubahan paradigma belajar bahwa guru itu mengontrol murid, terus bahwa ilusi bahwa sebuah penguatan positif dan bermanfaat. Ilusi kreatif membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Yang terakhir bahwa ilusi bahwa orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa. Ini dari paradigma belajar dari ilusi kontrol dahulu Dr. William Glasser. Yang selanjutnya, apa sih makna disiplin? Ya, di sini kita sering mengenal, yang bahkan sering mengatakan disiplin. Ya, itu ada salah satu contoh kegiatan disiplin, bahwa itu kegiatan upacara bendera yang selalu atau kebiasaan dilakukan di sekolah setiap hari Senin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin atau disiplina, yang mana artinya itu belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid sekolah tertentu. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan. Namun dalam budaya kita, makna yang dilakukan seorang pada orang lain ini umumnya adalah membuangkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan atau bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Disiplin di sini adalah kemampuan mempertahankan diri dalam mengontrol dan menguasai untuk memiliki tindakan mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab, ya, tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebiasaan sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai profil pelajar Pancasila yang tadi kita nyanyikan bersama. Yang selanjutnya ini adalah kebutuhan dasar. Apa sih kebutuhan dasar? Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan ini memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Ya, jadi dari kebutuhan itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, salah satunya adalah bertahan hidup. Yang namanya bertahan hidup, bagaimana caranya? Itu kita salah satunya itu dengan perlu yang namanya makan. Terus pakaian, salah satunya, kemudian tempat tinggal, kesehatan. Itu yang paling utama dalam bertahan hidup. Terus yang kedua adalah kasih sayang.
di mana rasa kasih sayang ini diperdulikan berbagai kerjasama menjadi bagian dalam sebuah kelompok. Jadi yang namanya kasih sayang itu bisa dengan orang lain, bisa dengan diri kita sendiri. Selanjutnya itu adalah penguasaan, harga diri atau keinginan untuk dianggap memimpin atau berprestasi atau diakui dengan ya, artinya di sini penguasaan. Jadi kita kadang-kadang mempunyai yang namanya harga diri, terus kita bagaimana itu merupakan sebuah kebutuhan dasar. Yang selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan di sini biasanya keinginan sendiri atau mandiri, kadang-kadang memiliki pilihan. Biasanya ini ingin sesuatu hal dengan cara mencoba hal yang baru untuk mengendalikan arah pada dirinya. Salah satu contohnya, saya ingin melakukan pembelajaran dengan metode yang membuatkan seperti audiovisual. Ya. Biasanya kebebasan tersebut muncul dari dirinya sendiri. Yang kedua, kesenangan. Ya, di mana kebutuhan manusia itu perlu yang namanya kesenangan. Jadi kadang-kadang salah satu contohnya mungkin dengan salah satu berwisata untuk menenangkan sebuah pikiran, itu merupakan kebutuhan manusia. Ya, di mana dengan cara bermain atau tertawa, itu walaupun tertawa itu juga termasuk dari sebuah kesenangan. Ya, ya, kebutuhan itu termasuk kebutuhan. Mungkin ada kebutuhan lain, ya, kebutuhan hidup itu seperti di rumah tangga kadang-kadang ya dan sebagainya. Ya. Humor. Ya. Yang paling utama kadang-kadang buat kita itu kesenangan. Ya. Ini saya membuat sebuah kasus bahwa di sini saya sebagai guru PJOK bingung menghadapi salah satu murid dari pada waktu jam istirahat. Di sini saya sedang sedang praktek di lapangan. Setelah itu biasanya saya melakukan kegiatan makan bareng. Nah, di situ ada salah satu siswa yang bernama Windy tidak membawa bekal, dan dia ingin makan dengan cara memaksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti di atas, apa yang akan dilakukan menurut Anda kira-kira, dan apa kira-kira alasan? Ya, di sini bahwa misalkan berarti ini sebuah paksaan. Di sini cara penyelesaiannya adalah dalam konteks penerapan disiplin. Nah, di sini saya menerapkan mencari tahu alasannya. Ya. Yang pertama itu mencari tahu alasan melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang dilakukan untuk terpenuhi buat anak nanti, buat si Willy. Yang pertama dengan cara Willy itu lapar dengan orang tuanya, jadi menanyakan apakah dia sudah makan siang atau belum. Ya, pertama itu kita survei dulu sebelum mengambil tindakan di akhir. Yang kedua, dengan rasa cinta kasih sayang, teman Willy jadi perhatian ke Willy. Mungkin dari kegiatan tersebut ditanya kepada temannya, mungkin si Akbar apa siapa, menanya kok si Willy nggak mau bawa bekal, seperti itu. Yang ketiga dengan cara penguasaan, di mana dia merasa hebat karena temannya jadi takut, ya karena mungkin si Willy itu gede awaknya, ya, jadi dia menjadi seperti jagoan atau seperti itu. Saya bisa menjadi penguasa, saya berani kepada temannya sendiri untuk mau meminta makanan. Yang keempat dengan cara kebebasan, bahwa di sini si Willy itu merasa bosan dengan bekal yang dibawanya, ya mungkin karena membawa bekalnya dari rumah itu saja, jadi si Willy itu jadi bosan. Ya, kadang-kadang digoreng lagi. Ya, jadi ditanyakan kebebasannya itu. Terus yang selanjutnya itu dengan kesenangan. Jadi si Willy itu hanya iseng, atau mungkin di situ karena dengan teman kadang-kadang anak itu kadang-kadang sok jahil ya. Di sini
dengan cara menikmati ekspresi wajah atau temannya yang kesal. Ini cara penyelesaiannya. Jadi untuk mencari kebutuhan dasar manusia, salah satunya untuk penerapan kepada murid, ini salah satunya dengan cara menyerupai dulu apa yang sudah dilakukan sebelumnya, terus dengan cara cinta kasih sayang, terus penguasaan. Setelah dikuasai, kita dengan cara kebebasan, kemudian diajak untuk senang. Yang selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Di sini ada dua, yang mana motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang mana untuk yang eksternal ini biasanya untuk menghadiri ketidaknyamanan. Nah, di sini kadang-kadang kita di sekolah dahulu kita identik dengan namanya hukuman. Hukuman itu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini kalimat lupa atau yang mudah dipahami dengan cara seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, di sini apakah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi itu yang eksternal. Ini biasanya untuk hukum. Nah, dari motivasi internal ini biasanya mempunyai tujuan yang lebih positif. Di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini bahwa saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini sebuah motivasi dari sebuah perilaku manusia. Nah, di sini ada yang namanya sanksi atau eksekusi atau hukuman eksekusi. Nah, yang mana hukuman itu biasanya tidak terencana, datang tiba-tiba. Ya, di sini murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena tiba-tiba. Yang kedua, murid itu tidak tahu yang akan terjadi. Yang selanjutnya bersifat satu arah. Yang selanjutnya berupa fisik atau fisik hukuman. Di situ ada konsekuensinya, terencana, disepakati sesuai aturan. Murid dibuat merasa tidak nyaman. Sikap guru itu selalu memonitor murid. Dari hukuman dan konsekuensi itu ada retribusi atau penyelesaian selanjutnya, itu bahwa proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Selanjutnya proses kolaboratif yang mengerjakan pada murid untuk mencari solusinya sendiri. Ini yang namanya hukuman. Kadang-kadang dahulu pada anak, kamu harus itu. Nah, itu merupakan sebuah hukuman. Nah, di sini ada beberapa untuk melatih yang namanya sebuah hukuman atau konsekuensi. Ini salah satu contohnya, bahwa murid ini mengelilingi lapangan voli 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini salah satu contoh. Ini menurut Bapak Ibu, kira-kira ini yang pertama itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Murid lari mengelilingi lapangan. Iya, hukuman. Murid membersihkan coretan yang dibuat ditulis di meja. Ya, di sini kadang-kadang anak habis pelajaran atau sedang pelajaran kadang-kadang mencoret-coret meja dan kursi. Ini salah satu contoh konsekuensi. Ya. Nah, sampai ke bawah, menurut Bapak Ibu yang sering dilakukan biasanya yang mana? Hukuman. Sering melakukan hukuman. Nah, di sini kita sekarang tahu bahwa dari kegiatan yang tadi itu, nah di situ ada jawabannya. Yang pertama hukuman, yang kedua itu pencoret-coret itu sebuah konsekuensi. Yang selanjutnya murid untuk push up, yang kadang-kadang seperti saya, kadang-kadang olahraga, saya sudah sekarang belajar itu. Setelah belajar, saya mendalami bahwa kegiatan tersebut merupakan sebuah hukuman
Yang selanjutnya sampai yang terakhir itu murid berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki ya. Ini sering dulu ya. Ya, kita kadang-kadang karena anak itu membuat kadang-kadang tidak membawa atau tidak mengerjakan PR, anak-anak itu disuruh mengangkat satu kaki salah satu. Itu merupakan salah satu bentuk hukuman. Iya. Ya, tapi untuk sekarang sudah tidak digunakan lagi. Yang selanjutnya restitusi positif kontrol guru. Di sini ada kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, dan sebagai pemantau. Yang terakhir itu sebagai manajer. Di mana sebagai penghukum yang sudah kita jelaskan tadi, ada posisi kontrol sebagai guru. Nah, di sini saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, siapa yang mengatakannya? Dan itu pembuat orang yang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini penghukum. Jadi, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ini dianggapnya sebagai seorang teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, kadang-kadang kita di sekolah karena membuat nilainya 100 misalkan, itu dibuat stiker misalkan nilai 100 itu kita di sini sebagai pemantau. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dari kalimat menyelesaikan ini sebagai manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ini biasanya kalimat sebagai penghukum. Jadi dari posisi kontrol guru itu ada 5 yang kita nanti diharapkan dalam penyelesaian sebagai kontrol guru bisa dilaksanakan. Ya, di sini salah satu penerapannya yaitu hormat bendera selama 1 jam. Ya, ini upacara di lapangan disuruh hormat. Ini merupakan sebuah hukuman. Terus beberapa kali harus beritahu, tetapi kamu selalu membuat kecewa ibu bapak. Ini membuat rasa bersalah. Nah, di sini sebagai teman, ayo dong ikut peraturan sekolah, tolong bantu bapak ibu sekali saja. Ini kalimat ajakan ini biasanya sebagai teman. Terus kamu sudah melanggar peraturan di sekolah beberapa kali. Ini di sini konsekuensinya setelah dibeli itu sebagai pemantau. Yang terakhir ini sebagai manajer. Ini yang selalu paling diharapkan sebagai pendidik adalah sebagai manajer. Ya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira kita kira bagaimana kamu memperbaiki dari kesalahanmu? Ini sebagai manajer. Ini posisi kontrolnya secara gambar itu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan terakhir yang manajer. Yang keenam, ini kita yang namanya keyakinan kelas di sekolah, yang mana dahulu kita kenal dengan yang namanya peraturan sekolah. Nah, sekarang namanya keyakinan sekolah. Apa sih keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Di sini seperangkat nilai dan prinsip yang dianut oleh seluruh anggota komunitas atau keyakinan yang menginspirasi membangun budaya positif di lingkungan sekolah, di mana setiap orang merasa terlibat dan termotivasi untuk berkontribusi secara positif. Ini yang sedangkan peraturan ini bersifat eksternal dan seringkali dipatuhi atau dihukum atau dilanggar. Atau peraturan ini memang penting untuk menjaga ketertiban, tetapi keyakinan ini mendasari peraturan yang kaku dan tidak menginspirasi. Di sini sehingga mengapa sih keyakinan kelas bukan yang namanya peraturan kelas? Ya, di sini sudah kita jelaskan bahwa ini sekarang itu sudah beda.
Salah satu contohnya keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan. Jadi kita membuat kesepakatan dari siswa yang bersifat universal. Misalkan dari satu sekolah, kita yang namanya sekolah berarti itu kesepakatan sekolah. Kalau di kelas kita membuat namanya kesepakatan kelas. Karena saya sebagai guru mapel, di sini walaupun guru mapel, saya membuat kesepakatan bagi anak yang mana nantinya bisa disepakati untuk ke depan. Terus peraturan itu biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Jadi untuk kesepakatan atau keyakinan nantinya dibareng. Tujuan dari keyakinan kelas ini menumbuhkan ketertiban murid dalam membentuk keyakinan kelas untuk mencapai kelas impian bersama guna pembelajaran yang efektif. Yang kedua, mewujudkan merdeka belajar berpihak pada murid. Yang ketiga, menciptakan komunikasi segala arah antar guru dan murid. Nah, di situ ada yang namanya peraturan dan keyakinan kelas. Nah, di sini yang namanya peraturan ini selalu melibatkan buku atau ke tempatnya. Ini mengembalikan ke tempatnya itu sebuah peraturan. Keyakinannya adalah lebih luas itu sebagai tanggung jawab bagi anak. Jadi walau kadang-kadang anak itu mengembalikan buku dari perpus itu sebuah peraturan dari sekolah. Tapi dari sisi keyakinan kelas ini untuk merupakan sebuah tanggung jawab bahwa buku yang sudah dipinjam itu harus dikembalikan. Jadi sebuah tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kalimat mengganggu di sini sebuah peraturan. Tapi dalam keyakinan ini menghormati orang lain dan dirinya sendiri. Jadi dengan kalimat peraturan tersebut secara tidak langsung dengan merubah dari sebuah keyakinan bahwa dilarang mengganggu itu sebuah peraturan. Setelah dibuat keyakinan kelas itu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 sebelum pembelajaran dimulai. Ini sebuah komitmen. Ya. Dilarang melakukan kekerasan. Itu sebuah keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan obat-obatan. Kalimat obat-obatan di sini ini sebuah untuk kesehatan. Ini sebuah keyakinan. Bergantian atau menunggu giliran. Ini karena bergiliran itu sebuah menghormati orang lain. Terus kita budayakan sebuah antri atau kebebasan. Menggunakan masker. Nah, ini menjaga kesehatan. Dilarang berlarian di kelas. Nah, kadang-kadang anak suka berlarian. Ini kita bisa membuat kesepakatan yaitu dengan cara keselamatan untuk membuat keamanan untuk kepada anak supaya tidak berlarian. Nah, di situ dalam pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Yang selanjutnya keyakinan kelas itu bersifat universal atau terarah. Pernyataan keyakinan dibuat dalam bentuk yang positif tentunya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya misalkan di sekolah melakukan keyakinan kelas, ya pastinya salah satu contohnya datang tepat waktu. Kalau di rumah kadang-kadang buat makan itu sebuah peraturan untuk makan di rumah. Sarapan pagi lah bisa. Semua warga sekolah ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan. Jadi kalau membuat yang namanya keyakinan itu dihadiri keseluruhan. Jadi yang namanya keseluruhan berarti tidak ada nantinya sesuatu yang menggerudel di belakang. Misalkan di sekolah tidak ada yang hadir, nanti dulu nunggu temannya yang hadir supaya semuanya bisa mempunyai keyakinan kelas. Nah, di sini saya sebelumnya sudah mencoba membuat keyakinan kelas di kelas 6 ya. Yang mana keyakinan kelas itu saya mencoba diterapkan di kelas yang tinggi dulu, yang nantinya
mudah-mudahan sampai ke kelas yang bawah penerapan penyampaian keyakinan kelas yang pertama itu dari sebuah keyakinan kelas itu kelas 6 dari PJOK itu dengan cara menempelkan stick note. Jadi anak-anak dengan warna-warni yang berbeda, terutama anak-anak kelas 1 dengan warna saja sudah merasa senang, ya. Ditempelkan di dinding, terus setelah itu dari kegiatan setelah ditempel kita buat sebuah keyakinan dari hasil tersebut dari keyakinan kelas. Nah di situ ada beberapa keyakinan kelas supaya mudah diingat. Biarkan anak berkreasi sendiri dengan tulisannya sendiri. Jadi dia nantinya mudah mengingat bahwa apa yang dulu sudah ditulis, jadi dia teringat untuk ke depan. Salah satunya datang tepat waktu, ganti baju setelah pelajaran PJOK, terus memakai baju olahraga setelah pelajaran PJOK. Yang terakhir itu angkat tangan saat bertanya. Maka Bapak Ibu bisa sambil santai, makanannya dimakan, yang sambil minum bisa diminum, mohon maaf. Ya, ini hasil kesepakatan yang sudah saya buat bersama kelas 6. Nah, di sini ada umpan balik, ya. Ini saya mencoba ini salah satu kegiatan setelah saya melakukan yang namanya keyakinan kelas 6. Ini alhamdulillah ada respon yang positif dari anak-anak, dari kegiatan yang sudah dilaksanakan, dari kegiatan membuat keyakinan kelas. Terus ada lagi di sini ini contohkan, jadi karena tidak semua anak ini membuat, jadi bagus saya contohkan di sini. Itu salah satu contoh dari pembuatan keyakinan kelas. Jadi kita tahu setelah kita membuat bareng anak, setelah anak kita mencoba merefleksikan dari kegiatan tersebut dari hasil yang sudah kita buat tadi. Yang terakhir ini kegiatan penerapannya itu segitiga restitusi, yang mana suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ada beberapa tahapan yang namanya segitiga, bentuknya itu segitiga. Yang pertama dengan cara menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, di sini dari kegiatan tersebut, yang pertama menstabilkan identitas. Dari cara menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, yang pertama dengan cara berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna.
Bapak Ibu juga pernah yang namanya melakukan kesalahan. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan yang sudah dilaksanakan. Kamu berhak merasa begitu. Ini cara menstabilkan identitas. Kita menanya kepada anak. Yang selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Ini dengan cara kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Dengan cara menanya setelah memvalidasi. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Selanjutnya kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Setelah validasi tindakan, kita menanyakan keyakinan dengan prinsip bahwa teori kontrol itu dasarnya itu kita mempunyai motivasi secara intrinsik. Salah satunya pertanyaannya itu dengan kata apa keyakinan kelas kita. Jadi kita kan tadi sudah membuat yang namanya keyakinan kelas. Kita menanya kembali kepada anak. Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama dari yang sudah dibuat keyakinan itu, kita menanya kembali nilai-nilai yang telah dipelajari. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya. Dari kegiatan tersebut, saya mencoba menerapkan pada anak. Nah, ini kasus kemarin ada anak yang datang terlambat pada waktu pelajaran PJOK ya olahraga. Suatu hari saya sedang melakukan pembelajaran di kelas 4. Ini ada anak yang bernama Aruna terlambat masuk pada pelajaran tersebut. Setelah pembelajaran selesai, saya memanggilnya. Ini salah satu pembelajaran di kelas 4. Itu anak di kelas sudah anak sudah melakukan pembelajaran, tapi ada anak salah satu yang datang terlambat. Setelah masuk itu dipersilahkan duduk dulu. Ya, dipersilahkan duduk mengikuti pelajaran yang sedang dilaksanakan. Setelah itu berikut adalah salah satu penyelesaian menggunakan segitiga restitusi. Tahu Pak, Aruna datang terlambat. Ya Pak. Kemarin masih ingat yang itu dan juga mungkin menunjukkan apa keyakinan pasien itu. Datang tepat waktu. Setelah pada saat mau pakai baju olahraga. Terus kalau anak saya datang apa yang Bangun pagi-pagi. apa yang seandainya mau pagi-pagi yang dilakukan itu? Menyalakan alarm. Biasanya kalau alatnya itu Mencari komputer melayang. itu mau
Ya, itu skenario dari penyelesaian salah satunya anak yang terlambat bahwa tidak ada yang kalimat kita itu memberikan sebuah kepada anak itu, jadi anak itu jadi tidak tegang. Ya, ini ada sebuah tanggapan dari muridnya. Perkenalkan, nama saya Nanda Hasnadia. Saya adalah siswa kelas 4 STM di Kabupaten Bogor. Masih saya merasakan sekali karena tidak ada bermasyarakat. Saya bisa berdiskusi langsung dengan Bapak Guru, yaitu Bapak Nuri Gayanto, dalam menyelesaikan masalah yang saya alami, yaitu terlambat datang ke sekolah di jam pelajaran PJOK. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terlambat lagi sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kegiatan tanggapan tersebut jadi setelah kita memberikan sertifikat restitusi, jadi kita tahu gambaran pada anak itu tidak merasa tertekan jiwanya. Ya, di akhir itu ada salah satu yang bisa disampaikan bahwa dari penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam proses kontrol bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau manajer. Di sini di akhir kalimat itu bahwa kita itu sebagai manajer yang mana menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan. Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari penerapan disiminasi budaya positif. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat saya kembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian disiminasi budaya positif dari CKP Angkatan 11 Bapak Nur Hidayanto. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Mungkin di sini dari Bapak Ibu guru semuanya akan bertanya kepada narasumber yaitu Bapak Nur Hidayanto. Silakan yang mau bertanya mungkin. Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tadi dari awal sampai akhir saya sudah mengikuti acara diseminasi yang disampaikan oleh Pak Nur Hidayanto. Saya tertarik dengan yang keyakinan kelas nih. Tadi caranya begitu detail dan manfaatnya menurut saya juga luar biasa. Yang saya tanyakan itu karena saya guru kelas 1 nih. Caranya yang masih belum saya ada gambaran itu karena kelas 1 itu belum lancar menulis dan membaca. Sementara keyakinan kelas tadi di pemaparan itu kan caranya yaitu anak membuat tulisan catatan di stick note. Nah, untuk kelas 1 itu untuk kita sampai ke keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas itu yang saya ingin tanyakan itu bagaimana caranya supaya tadi tujuan kita membuat keyakinan kelas itu terpenuhi. Mungkin hanya itu saja dari kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab.
Oke, terima kasih atas pertanyaannya tentang keyakinan kelas. Baik, di sini pastinya untuk kelas 1 saya juga memahami bahwa kadang-kadang kelas 1 itu belum bisa untuk menulis. Tapi ada salah satu trik menurut saya itu mungkin dengan cara stick note yang berwarna, itu anak sudah mulai merasa senang. Yang kedua dengan cara membuat seperti binatang atau jempol dan sebagainya, misalkan jempol ke atas, berarti anak itu mulai setuju. Misalkan dari ada gambar membuang sampah sembarangan berserakan, itu kegiatan membuang sampah itu, dari kegiatan itu dibuat keyakinan kelas dengan cara apa? Bisa menggunakan gambar. Oh, gambarnya jempolnya ke atas. Nah, berarti itu anak itu sudah baik. Misalkan ya membuang sampah kepada tempatnya, itu jempolnya ke atas, itu sudah baik. Salah satu contohnya itu. Misalkan ada sampah berserakan, itu memasang selimutnya dengan jempol ke bawah. Itu bahwa membuang sampah itu sembarangan dalam keadaan gambar itu berarti perbuatan yang tidak baik. Itu nanti kita dirinci dari satu persatu. Kita sebagai guru kelas 1 kadang-kadang untuk menulisnya susah, dijelaskan kepada anak, oh gambarnya ini seperti ini, itu baik, jempol ke bawah itu kurang baik. Itu mungkin yang bisa bantu untuk menjawabnya. Terima kasih. Budianti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang lain mungkin ada? Mumpung masih ada waktu. Mari dulu lagi. Ya, terima kasih. Saya izin bertanya, kapan waktunya dibuat kesepakatan kelas itu? Karena dari kelas ke kelas kadang apakah tahun ajaran baru naik ke kelas mulai pembelajaran awal, apakah sudah di tengah-tengah perjalanan pembelajaran atau kapan waktunya itu, Mas? Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Moto atas pertanyaannya. Di sini masih tentang keyakinan kelas. Kapan waktu untuk membuat keyakinan kelas? Apakah awal semester, apakah tahun pelajaran, apa di akhir pelajaran, atau yang pastinya yang namanya keyakinan kelas itu kan kesepakatan yang mau kita laksanakan bareng-bareng. Alangkah idealnya itu dibuat pada awal pelajaran, mau dimulai misalkan di awal semester pertama, anak itu masuk. Setelah masuk kan anak-anak semua kita rebut bareng membuat yang namanya keyakinan kelas. Kalau kita di awal bareng, nanti sampai ke akhir karena kita sudah mempunyai yang namanya keyakinan kelas, itu keyakinan itu dipakai dari awal sampai ke akhir. Itu mungkin jawabannya. Terima kasih. Ada lagi? Belum? Terima kasih. Karena sudah cukup, mungkin tadi tanya jawab merupakan sesi yang terakhir, sehingga mari acara ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Awal hingga akhir, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pakihatun Asia Bangun, guru kelas 3 SD Negeri Cisalak 03. Di sini saya adalah rekan dari Bapak Nur Hidayanto.
Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak Nur Hidayanto yang telah menyampaikan diseminasi budaya positif, yang mana bagi saya jadi bertambah wawasan, terutama dalam hal posisi kontrol. Dulu saya pikir awalnya bahwa sebagai teman itu sudah sangat baik, ternyata sebagai teman masih ada dampak negatifnya. Dan yang paling ideal itu adalah posisi guru sebagai manajer, artinya guru itu tidak menghukum atau tidak menyalahkan, tidak juga membenarkan, tapi kita bisa membantu siswa untuk menemukan solusi bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut. Terima kasih kepada Bapak Nur Hidayanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syukur Subana, guru kelas 2 SD Negeri Cisalak 03, rekan dari Bapak Nur Hidayanto. Terima kasih kepada Pak Nur Hidayanto yang telah menyampaikan materi diseminasi budaya positif di sekolah. Insya Allah sangat menginspirasi dan bermanfaat dan akan kami mencoba terapkan di sekolah kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan selamat pagi, selamat berjumpa dengan mata pelajaran PJOK yang biasa kita laksanakan. Khususnya kelas 6. Di sini Pak Guru akan memberikan materi atau penjelasan tentang yang namanya keyakinan kelas yang akan kita buat sebelum mau melakukan pembelajaran. Di sini yang namanya keyakinan kelas itu mempunyai arti bahwa keyakinan kelas adalah suatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran, penyatuan pikiran untuk menjadikan nilai-nilai kebaikan yang mana dilaksanakan di kelas bersama-sama. Nantinya ini ada dulu kita mungkin pernah yang namanya peraturan. Nah di sini sekarang lebih spesifik lagi yang namanya sebuah keyakinan kelas. Terus tujuan dari pembuatan keyakinan kelas ini, walaupun Pak Guru ada berada di kegiatan PJOK, di sini keyakinan kelas Pak Guru tambahi, jadi tujuan pembuatan keyakinan kelas PJOK kelas 6 nanti. Apa sih tujuannya? Yang pertama, menumbuhkan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas untuk mencapai kelas impian, yang dimana impian bersama guna pembelajaran yang efektif. Jadi setiap siswa itu mempunyai yang namanya impian. Punya impian semuanya? Punya. Mungkin ada yang punya impian, saya ingin jadi pilot. Nah, saya itu berarti sebuah impian. Saya ingin menjadi guru misalkan. Jadi itu sebuah impian. Yang kedua, mewujudkan merdeka belajar yang berpihak pada murid. Di sini tujuannya itu mewujudkan berpihak pada murid. Di sini karena di sekolahan berarti kita membuat keyakinan yang berpihak pada murid dalam suatu sekolahan. Terus yang ketiga, menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan murid. Jadi di sini nanti kesepakatan atau keyakinan tersebut sudah diyakini baik dari murid dan guru. Jadi kedua belah pihak sudah meyakini adanya sebuah keyakinan kelas. Salah satu contohnya mungkin yang namanya keyakinan kelas itu kita itu disepakati bersama. Salah satu contohnya mungkin karena kita ada yang dari jauh tempatnya, itu membuat salah satu contohnya datang tepat waktu. Datang tepat waktu itu bagaimana artinya? Salah satu datang tepat waktu karena kita berada di sekolah, berarti kita harus berangkat dari rumah itu lebih awal supaya bisa mencapai
impian di sekolah itu datangnya karena masuk jam 7, berarti kita harus datang lebih awal ke sekolah. Ya. Untuk sebelumnya supaya bisa lebih semangat lagi, Pak Guru mau melakukan yang namanya ice breaking. Mungkin kemarin sudah kita laksanakan. Sebelumnya Pak Guru ini untuk menyapa. Ya kalimatnya seperti ini. Selamat pagi murid-muridku semua. Nanti kalian dijawab pagi. Setelah itu selamat 2 kali. Selamat pagi murid-muridku semua pagi. Ya, coba bareng-bareng, yuk. Selamat pagi murid-muridku semua pagi. Selamat pagi murid-muridku semua. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Apa kabar hari ini muridku? Baik, sehat, ceria, luar biasa. Dan lebih semangat lagi. Untuk selanjutnya kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Dari sini Pak Guru sudah mempunyai impian untuk di kelas yang kita cita-citakan. Mungkin kelas kita itu akan membuat sebuah keyakinan kelas yang, oh saya pinginnya seperti ini kelas ini. Oh saya ingin pada waktu olahraga, karena kita mau olahraga, akan impiannya ini memakai baju olahraga dan sebagainya ya. Itu silahkan impian kalian itu nanti curahkan dan ditempelkan nanti di sini. Oke. Sudah punya semua impiannya? Ya. Silakan nanti ditulis. Coba dibagi dua-dua. Apa? Tadi bagi. Silakan yang sudah bisa langsung menulisnya. Oke. Pakai spidol nggak apa-apa. Pak Guru sudah. Ya, sudah, silakan yang sudah menulis bisa ditempelkan di sini. Silakan maju. Ya, yang sudah langsung bisa ditempel. Itu di belakang.
sudah langsung bisa ditempel di sini. So, silakan maju. Kalau tidak cukup nanti di bawahnya boleh. Sudah semua? Ya, sudah semua nggih? Di sini ada beberapa dari teman kalian ini dari kelas kita, terutama kelas 6 sudah membuat yang namanya suatu impian keyakinan kelas di kelas 6 ya, impian kelas 6 atau keyakinan kelas yang kita impikan. Di sini meminta izin mau ke belakang ya, meminta izin ke belakang ini yang bersama ya, bersama. Terus angkat tangan saat bertanya ini sama. Terus ganti baju setelah pelajaran PJOK. Berdoa sebelum belajar ya. Menghormati guru. Oke, kalau perlu dipisahkan. Memakai olahraga, saling menghargai teman. Oke, di sini ada yang bisa membacakan ke sini, coba siapa yang berani? Ya, ini teman kalian mau membacakan keyakinan kelas. Ya, dari sini coba dibaca sampai sini boleh. Menghadap ke sana. Contohnya satu, meminta izin mau ke belakang. Meminta izin mau ke belakang. Ya, setuju nggak? Setuju. Yang kedua. Dua, angkat tangan saat bertanya. Ya, mau mengangkat tangan pada waktu bertanya. Setuju? Setuju. Terus? Tiga, ganti baju setelah pelajaran PJOK. Ya, ini ganti baju setelah pelajaran PJOK. Jadi kita membuat kesepakatan kalau kita berolahraga ganti baju setelah pelajaran PJOK. Jadi tadinya merah putih mungkin karena waktu hari Senin misalkan itu diganti baju pakai baju olahraga. Setuju nggih? Setuju. Terusnya Berdoa sebelum belajar. ya, berdoa sebelum belajar. Jadi setiap mau belajar olahraga diawali dengan berdoa dulu. Setuju nggih? Setuju. Terus Menghormati guru. menghormati guru bagaimana kira-kira? Setuju? Setuju. Nomor 8 selanjutnya Datang tepat waktu. ya, datang tepat waktu ya. Kira-kira gimana? Masih setuju? Setuju. Terus Memakai baju olahraga saat mata pelajaran PJOK. ya, memakai baju pelajaran pada saat PJOK, memakai baju olahraga intinya ya. Setuju nggih? Setuju. Terus yang terakhir Saling menghargai teman. ya, saling menghargai teman. Setuju nggih? Setuju. Ya, terima kasih. Coba kasih
kita akan menuliskan hasilnya. Ya, menuliskan hasilnya di sini. Ya. Menuliskan hasilnya di sini. Coba dari kegiatan yang tadi menuliskan hasilnya dari ke-8 hasil ini. Silakan maju di sini. Nomor 1 apa tadi, 2 sampai selanjutnya. Silakan. Yuk maju. Siapa yang berani? Tadi yang berani. Itu yang berani dulu. Ya, sok silakan. Nih. Nah, silakan. Ya, ini. Ya, datang tepat. Oke, terus selanjutnya itu yang berani. Ya. Oke, selesai. Ini hasil keyakinan kelas yang sudah kita tulis bareng-bareng. Yang pertama, datang tepat waktu. Terus selanjutnya ganti baju setelah pelajaran PJOK, memakai baju olahraga saat mata pelajaran PJOK. Selanjutnya menghargai teman, berdoa sebelum belajar, menghormati guru, meminta izin saat ke belakang, yang terakhir angkat tangan saat bertanya. Dari hasil keyakinan kelas PJOK ini nanti mudah-mudahan harapan Pak Guru bisa dilaksanakan bareng-bareng, ya. Setuju, Ki? Setuju. Kalau setuju, coba Pak Guru minta ditempelkan di kelas supaya tidak lupa, gitu. Ini silakan ditempelkan. Mau di mana? Ya, di belakang. Coba silakan. Ya, coba bisa dibantu. Ditulis di sini, di sini. Coba kita di. Ya, ini hasil kesepakatan kita. Ya, mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Sepakat, Ben? Ya, silakan dipasang sana. Pakai ini Zaki, coba ditempel biar tidak lepas. Kalau nggak nyampe sedikit ke bawah coba.
Itu hasil kesepakatan yang sudah kita buat. Mudah-mudahan harapan besar Pak Guru bisa dilaksanakan bareng-bareng. Ya, untuk mengakhiri kegiatan ini biar lebih semangat lagi, nanti kita bisa tepuk semuanya. Nanti yang namanya tepuk bersuara tepuk ya. Ini nanti tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Tepuk tangan. Untuk selanjutnya, untuk sesi ini sudah berakhir. Apa aku ucapkan nanti bisa istirahat setelah ini selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, coba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akan Seperti Pendek, siswa kelas 6 SD Negeri Cisna 03. Setelah melakukan kegiatan keyakinan kelas di PJ Bapak, saya senang sekali dan saya akan melaksanakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adik Mulyana Irfan, kelas 6. Saya senang sekali membuat kesepakatan kelas bareng Pak Nur. Mudah untuk diingat dan dipahami. Terima kasih Pak Nur.